Oke, ini adalah pembahasan terakhir untuk review pembelajaran 4 dari materi modul belajar mandiri soal-soal asli dari SIM PKB pada bidang studi ilmu pengetahuan alam kimia. Materinya adalah zat aditif dan zat adiktif. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin soal-soal lengkap pembahasan pre-tryout untuk bidang IPA, bisa nanti lihat atau cek di link deskripsi pada video ini. Ada lengkap pembahasan dari IPA Fisika, IPA Biologi, sampai IPA Kimia. Untuk modul-modul pedagogiknya juga sudah saya bahas, silahkan dicek di video saya yang lainnya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan beberapa zat berikut ini. Zat aditif yang tidak boleh ditambahkan ke dalam makanan adalah kecuali 1. Natrium benzoat, 2. siklamat, 3. formalin, B. rodamin B. 4. rodamin B ya, sorry. Zat aditif makanan yang manakah yang diperbolehkan untuk ditambahkan dalam makanan? A. 2 dan 4, B. 3 dan 4, C. 1 dan 3, D. 1 dan 2, E. 2 dan 3. Ini maksudnya apa? Ada kecuali lagi di sini. Ada lagi zat makanan yang diperbolehkan untuk ditambahkan dalam makanan. Ini tidak boleh. Nah, kita analisis sajalah dari zat-zat ini. Nah, untuk natrium benzoat itu merupakan pengawet makanan ya. Ini pengawet makanan. Nah, dan sering orang gunakan. Ya, berarti tidak dianjurkan sekali tapi masih boleh digunakan. Kemudian siklamat ini adalah pemanis buatan. Ya, ini pemanis buatan. Dan formalin. Nah, ini formalin tidak boleh digunakan dalam makanan, dilarang penggunaannya. Formalin ini adalah pengawet sebenarnya ya. Karena mengandung zat karsinogenik ya, zat pemicu kanker. Kemudian rodamin B ini adalah pewarna sintetis. Ya, ini juga dilarang pergunaannya. Ya, ini rodamin B. Berarti yang boleh ditambahkan itu adalah 1 dan 2. Ya, yang diperbolehkan untuk ditambahkan dalam makanan ya 1 dan 2. Berarti jawaban yang D. Kalau yang ditanya adalah yang boleh ditambahkan. Ini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Zat ini berasal dari tanaman tembakau yang telah dicacah kemudian dilinting menjadi batangan. Biasanya orang-orang mengkonsumsi zat ini dengan cara dihisap. Termasuk kelompok apakah zat tersebut? A. Halusinogen, B. Stimulan, C. Depresan, D. Zat aditif, E. Sedatif hipnotika. Ini dari tembakau kan pasti dibikin rokok ini kan. Tapi masih diperbolehkan penggunaannya ya, tapi tidak dianjurkan karena bisa membuat ketagihan kan itu. Untuk A. Halusinogen itu kan zat aditif yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, di mana bagi penggunanya dapat menimbulkan efek halu ya, berhayal yang tinggi-tinggi ya, semua dilihatnya indah padahal tidak sesuai kenyataan. Kemudian stimulan itu kan zat aditif yang mempengaruhi sistem saraf pusat juga, yang mengakibatkan rasa lebih gembira, denyut jantungnya meningkat, sehingga efeknya dalam jangka lama juga tidak bagus. Kalau depresan itu ya zat aditif yang dapat menyebabkan rasa rileks dan senang. Ini untuk orang-orang yang depresi bisa menggunakan obat-obatan yang ini, tapi dilarang juga, tidak bagus. Zat aditif itu kan zat untuk yang ditambahkan dalam makanan ya, untuk meningkatkan aroma, rasa maupun nilai jual. Nah, untuk yang 2 ini tembakau itu ya, ini tergolong ke dalam kelompok stimulan. Jawaban yang B. Oke, lanjut soal nomor 3. Seorang anak melakukan satu percobaan. Ia mencoba beberapa pewarna makanan alami. Karamel dipanaskan, kunyit ditumbuk, cabai lombok ditumbuk, daun suji ditumbuk. Warna yang terbentuk secara berurutan adalah. Oke, kita lihat di sini. Daun suji itu kan warnanya hijau. Ya, pasti dia akan menghasilkan warna hijau kan itu. Cabai lombok kan warna merah ini. Pasti dia menghasilkan warna merah. Kunyit ya kuning. Nah, karamel. Nah, cari yang kalau misalnya karamel itu ragu-ragu apa warnanya. Karamel kan warnanya coklat. Sekarang tinggal diurut. Kalau misalnya ini ragu-ragu tadi, tinggal diurut dari terakhir hijau, merah, kuning. Ada hijau, merah, kuning. Ini yang C. Ya, sudah langsung ketemu. Lanjut soal nomor 4. Penggunaan bahan kimia buatan pada makanan dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus dapat menyebabkan timbulnya risiko, yaitu sakit yang berhubungan dengan metabolisme. Penyakit tersebut diantaranya A. Kerusakan ginjal, B. Timbul gatal-gatal kulit, C. Kerusakan jantung, D. Kaburnya penglihatan, E. Paru-paru akut. Ya, penggunaan bahan kimia.
Nah, ini lama-kelamaan akan menyebabkan kerusakan ginjal. Ya, ini penyaringan. Kemudian soal nomor 5. Berdasarkan data percobaan di atas, rumusan masalah percobaan yang tepat adalah sebagai berikut. Ya, X sampelnya adalah benang wol berwarna kuning. Setelah dicuci air sabun, warna benang wol dapat kembali ke warna semula. Y, benang wol berwarna merah, air berwarna merah. Setelah dicuci air sabun, warna benang wol tidak dapat kembali ke warna semula. Dan benang wol berwarna biru, airnya jernih. Setelah dicuci air sabun, warna benang wol tidak dapat kembali ke warna semula. Oh, ini berarti benang wol dari sisi berbagai warna ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah untuk rumusan masalahnya mana yang cocok. A. Bagaimana menentukan zat pewarna yang tidak diperbolehkan dalam makanan atau minuman. B. Bagaimana menganalisis data hasil percobaan mengenai zat pewarna dalam makanan atau minuman. C. Apa fungsi benang wol dalam percobaan menentukan zat pewarna yang terkandung dalam makanan atau minuman yang layak dikonsumsi. D. Bagaimana mengidentifikasi zat pewarna yang terkandung dalam makanan atau minuman sehingga layak untuk dikonsumsi. E. Bagaimana membedakan zat pewarna alami dan buatan dalam makanan atau minuman. Nah, rumusan masalah yang cocok untuk hasil percobaan ini adalah ya, yang D yang paling cocok. Bagaimana mengidentifikasi zat pewarna yang terkandung dalam makanan atau minuman sehingga layak untuk dikonsumsi. Oke, lanjut soal nomor 6. Perhatikan data percobaan berikut. Uji ada tidaknya salah satu pemanis buatan menggunakan larutan HCl 10% dan larutan BaCl2 yang kemudian dipanaskan. Bahan 1 terdapat endapan warna putih. Bahan 2 terdapat endapan warna putih. Bahan 3 terdapat endapan warna putih. Bahan 4 tidak terdapat endapan. Berdasarkan data percobaan di atas, rumusan masalah percobaan yang tepat adalah sebagai berikut. A. Bagaimana reaksi yang terjadi antara pemanis buatan dan larutan BaCl2. B. Bagaimana menganalisis sampel yang positif ada kandungan sakarin. C. Bagaimana membedakan sampel yang mengandung siklamat atau sakarin. D. Bagaimana menganalisis data hasil percobaan. E. Bagaimana mengidentifikasi sampel yang mengandung siklamat. Oke, untuk metode ini terdapat endapan atau tidaknya itu kan ini untuk menguji ada tidaknya siklamat ya. Nah, kalau untuk menguji ada tidaknya sakarin itu menggunakan metode Resolnino. Sehingga di sini cari yang ada siklamatnya. Ya, ini berarti yang E. Bagaimana mengidentifikasi sampel yang mengandung siklamat. Oke, lanjut soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kehilangan nafsu makan. 2. Tambah semangat. 3. Jalannya lambat, terhuyung-huyung dan sering menabrak sesuatu. 4. Koordinasi gerakan kacau. 5. Tangan gemetar, selalu basah dan berkeringat. Berdasarkan pernyataan tersebut, pernyataan manakah yang berupa bukan ciri-ciri fisik ketergantungan zat adiktif dan psikotropika? A. 4, B5, C3, D2, E1. Yang bukan ciri-ciri fisik ketergantungan zat adiktif dan psikotropika. Ya, kehilangan nafsu makan ya pasti. Berarti jawabannya salah karena di sini minta yang bukan. Jalannya lama terhuyung, iya, bisa jadi kalau sudah kecanduan. Koordinasi gerakan kacau, iya. Tangan gemetar juga iya. Berarti jawaban yang paling benar ini adalah yang 2, tambah semangat ya. Oke, demikian pembahasan soal untuk bidang IPA Kimia pembelajaran 4 ini dengan materi zat aditif dan zat adiktif. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ke channel ini untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng biar nanti ketika saya upload video berikutnya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.